Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia dan nikmatnya pada kita semua agar kita bisa menjalani hidup kita dengan penuh keberkahan dan penuh rahmatan darinya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada Nabi Agung Sang Revolusioner Akbar, panutan kita, panutan besar kita, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat untuk menikmati yang namanya nikmat iman, Islam dan ihsan pada saat ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan kita, pada para pejuang kita yang telah mati syahid, yang telah memperjuangkan darah mereka kepada kita, yakni kenikmatan kemerdekaan negara kita tercinta, tak lain dan tak bukan adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama merenungkan apa itu makna kemerdekaan, apa arti dari kemerdekaan, apa itu makna yang ada pada kata kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya sebagai perayaan tahunan yang setiap tahun dirayakan pada tanggal 17 Agustus, tapi di dalamnya terdapat anugerah yang diberikan Allah melalui para pahlawan yang patut kita syukuri dan patut kita jaga kedaulatannya. Kemerdekaan itu bukan hanya sekedar kebebasan dari penjajahan fisik, tetapi juga kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk menuntut ilmu, dan juga kebebasan untuk membangun negeri ini dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dari ayat Ibrahim ini apa yang terkandung di dalamnya? Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri, yang bukan hanya perkara sepele, bukan hanya perkara remeh, tetapi juga suatu bentuk taat kita, suatu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan suatu kebanggaan bagi diri kita apabila kita bisa merayakan kemerdekaan ini dengan penuh hikmat untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan dan syuhada NKRI. Cara mensyukurinya, bagaimana cara mensyukurinya? Mensyukuri nikmat kemerdekaan ini bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkan kemerdekaan ini dengan bentuk tindakan yang membuat negara kita menjadi negara yang sangat baik, lebih baik ke depannya, dan juga bermanfaat bagi umat seluruh dunia. Memanfaatkan kemerdekaan bisa berupa kebaikan kita jalani setiap hari, tindakan kemajuan bangsa, dan juga memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Memanfaatkan kemerdekaan bisa kita lakukan dengan banyak hal. Untuk siswa, kita bisa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Pada orang dewasa, kita bisa untuk bekerja dengan giat, selalu bekerja dengan sungguh-sungguh, tanpa mengeluh dan tanpa rasa putus asa. Dan seluruh cakupan masyarakat Indonesia, kemerdekaannya adalah kita terus untuk menjaga kemerdekaan Indonesia, terus untuk menjaga kedaulatan Indonesia dengan cara kita selalu untuk berwaspada. Pada saat ini teknologi sudah merajalela, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa untuk menyingkirkan teknologi itu sendiri, maka kita perlu untuk selalu memilah dan selalu memilih mana yang menurut kita baik, mana yang menurut kita tidak baik, dan mana yang berita tersebut menyebarkan hoak dan bahkan memecah belah bangsa. Naudzubillah. Dengan adanya pecahan belah bangsa itu membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang lemah. Kita dengan mudahnya dipecah belah, maka itu akan menunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang sangat-sangat lemah. Nah, dengan adanya hal ini, maka kita, negara Indonesia, perlu untuk selalu mengupgrade diri kita, selalu untuk berusaha sebaik mungkin dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Karena negara kita luas, negara kita bukan hanya 1 pulau, 2 pulau, atau 3 pulau besar, bukan. Tapi negara kita beribu-ribu pulau, dengan pulau kecil dan pulau besarnya, maka seluruh rakyat Indonesia wajib untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Maka itulah yang disebut dengan makna kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga,
di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud mengatakan bahwa An Talhah bin Abdullah bin Auf an Sa'id bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qutila duna malih fahuwa syahid wa man qutila duna ahli aw duna damih aw duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Atau karena membela darahnya, atau karena membela agamanya, maka ia syahid. Dari hadis ini kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu telah menjadi suatu bentuk kesyahidan bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang bisa dikatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu adalah perjuangan tumpah darah dari para pahlawan. Maka dengan hal itu, menjaga kemerdekaan Indonesia adalah suatu bentuk kewajiban bagi kita umat muslim yang ada di Indonesia untuk mempertahankan tanah air, agama, kehormatan yang merupakan bagian dari jihad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah berakhir sampai sini? Tentu tidak. Perjuangan kemerdekaan Indonesia akan terus berlanjut hingga anak cucu kita. Maka dengan hal ini perlu untuk kita terus menjaga kemerdekaan Indonesia agar anak cucu kita nanti bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan Indonesia ke depan. Dari ayat dan hadis tadi dapat kita simpulkan bahwa menjaga negeri ini juga termasuk dari iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan kemerdekaan ini menjadi ladang amal untuk kita di hari kiamat kelak. Semoga Allah senantiasa melindungi bangsa kita, memberikan pemimpin yang adil dan bijaksana bagi kita, serta menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin. Sekian, kemerdekaan Indonesia ada di tangan kita. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga bermanfaat dan barokah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.